Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat dan tetap semangat. Ya. Kalau sudah sehat kan kita bisa berkumpul dalam ruangan ini ya. Nah anak-anak, hari ini tanggal 7 Desember 2020 kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, diberikan anugerah yang tidak terkira berupa kesehatan dan kesejahteraan, kebahagiaan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di sini untuk belajar ya. Makanya sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan sesuatu aktivitas, kita mengawali dengan berdoa ya, pinter. Mengawali dengan berdoa. Supaya apa? Supaya diberikan kelancaran di dalam aktivitas kita. Seperti sekarang kita mau belajar. Sekarang kita bersama-sama melantunkan mantra Gayatri. Ya, yuk pada asana. Puja Guru. Kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Yuk, yang semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
Silakan duduk. Sekarang Ibu akan absen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Ada. Ya, kenapa dia nggak masuk? Sakit. Ya. Karena teman kita ada yang sakit, maka hari ini teman kita tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Ya, kita berdoa ya, semoga teman kita cepat diberikan kesembuhan oleh Sang Yang Widi. Ya, itu fungsinya kita berdoa. Udah ya. Jadi cuman satu ya, Arda yang nggak masuk. Ya. Sekarang Ibu akan sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Ya, sudah semangat? Ya. Ibu akan tunjukkan gambar. Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar ibu pusing. Gambar ibu pusing ya. Terus gambar apa? Ada yang jawab gambar ibu pusing. Gambar apa? Hah? Yang keras. Gambar ibu pusing katanya. Ini gambar apa? Anak? Ya, anak sedang bertengkar atau berantem. Pernah nggak kalian begini? Pernah. Sama siapa? Sama adik, ya nggak? Sama teman pernah nggak? Boleh ditiru nggak? Nggak boleh, ya. Karena apa? Karena apa nggak boleh ditiru? Karena perbuatan yang yang buruk, yang tidak baik, ya. Kalau ini tadi yang gambar orang pusing, boleh ditiru nggak? Nggak boleh. Kemudian, wah ini dia. Gambar apa ini? Mendorong teman. Boleh nggak dilakukan? Nggak boleh. Kenapa? Ya, karena apa? Perbuatan buruk yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi nggak boleh ditiru. Akan menyakitkan orang lain. Wah, ini mencuri. Apa ini? Mencuri. Boleh nggak mencuri dilakukan? Karena yang merugikan orang lain juga ya. Merugikan orang lain. Kalau barang-barang kalian dicuri, datang pencuri begini ke rumah, diambil terusan uangnya, diambil TV-nya, tentu kalian akan rugi. Satu lagi, ini gambar penjahat yang tertangkap. Gambar penjahat yang tertangkap. Ya, karena keterbatasan kita tidak mempunyai slide, maka Ibu hanya memperlihatkan gambar-gambar. Nah, ini ada hubungan dengan pelajaran kita hari ini. Yaitu hari ini kita belajar tentang terimalah. Ya, tentang terimalah.
Siapa yang tahu Trimala? Trimala artinya 3 perbuatan yang buruk. 3 perbuatan yang buruk dan tidak boleh tidak boleh ditiru, tidak boleh dilakukan, ya. 3 perbuatan yang tidak boleh ditiru atau dilakukan karena itu perbuatan kotor, disebut dengan Trimala. Jadi Trimala itu kebalikan daripada Trikaya Parisuda. Kebalikan dari Trikaya Parisuda. Kalau Trikaya Parisuda itu apa? 3 perbuatan yang harus disucikan. 3 perbuatan yang harus disucikan. Kalau Trimala itu 3 perbuatan yang tidak patut kita contoh atau kita tiru. Ya, pengertian Trimala. Nah, bagian-bagian Trimala itu bukunya sudah. Nah, coba buku paket kalian dibuka halaman 28. Ya, halaman 28. Sudah ketemu ya? Nah, di sana ada materi yang berjudul pengertian Trimala. Pengertian Trimala. Nah, Trimala itu terdiri dari 2 kata, yaitu Tri dan Mala. Tri itu artinya 3. Coba fokus. Tri artinya 3 dan Mala artinya tidak baik. Trimala tadi artinya 3 perbuatan yang buruk. Tri artinya 3 ya. Sedangkan Trimala ini bagian-bagian Trimala. Yang pertama ada apa? Pas tidurnya ibu habis. Yang kedua ada apa? Bukunya dilihat. Yang kedua ada iya, ada Mada. Yang ketiga ada Kasmala. Yang ketiga ada Kasmala. Itu bagian-bagian dari Trimala. Jadi yang pertama itu ada Moha, yang kedua ada, yang ketiga Kasmala. Kalau di dalam Trikaya Parisuda itu ada Kayika, ada Wacika, ada Manacika. Nah, di dalam Trimala ini kebalikannya, yaitu ada yang pertama Moha. Moha ini perbuatan yang dilakukan dengan pikiran, dilakukan dengan pikiran. Jadi kalau
kita berpikir misalnya melihat buku, melihat buku teman, bukunya bagus tuh, saya pilih, saya nggak punya. Nanti kalau dia istirahat, bukunya mau saya ambil. Itu kan masih di dalam masih di dalam pikiran. Itu semasa kita berpikir juga itu sudah termasuk perbuatan yang perbuatan yang buruk atau yang jahat. Boleh nggak ditiru? Nggak boleh ya, nggak boleh ditiru. Ini adalah moha. Moha itu kejahatan yang dilakukan oleh pikiran. Kemudian yang kedua ada mada. Ya, mada itu kejahatan yang dilakukan oleh benar, mulut atau ucapan. Contohnya bagaimana yang dilakukan oleh mulut atau ucapan? Berkata kasar. Terus apa Rizky? Jadi, ya salah satunya apa tadi? Berkata kasar dan berbicara kotor, berbicara yang tidak sopan, berbicara yang tidak baik. Itu contoh dari mada. Jadi berbicara yang kasar, berbicara yang tidak sopan, berbicara yang tidak baik. Ya, sudah ingat belum? Sudah. Kenapa kita tidak boleh berbicara yang kasar? Kenapa? Karena akan membuat orang menjadi tersinggung, ya, atau sakit hati. Seperti anak-anak misalnya, temannya diam-diam belajar, datang si Dita ganggu si Ayu. Nah, misalnya enggak mengganggu aja dia, lihat bukunya. Nah, si Ayu berkata kasar. Dita terus tersinggung. Tuh ya, itu salah satu contoh berkata yang kasar. Jadi nggak boleh kita berbicara sembarangan. Ya, berbicara harus yang sopan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada semua orang, termasuk siapa aja orang itu? Orang tua, teman. Ayo Citra, kepada siapa lagi Citra? Kepada guru, ya, kepada orang tua harus berbicara yang sopan. Contohnya apa? Kalau kalian mau pergi sekolah, berpamitan nggak di rumah? Berpamitan. Mengucapkan salam tidak? Mengucapkan. Terus pamitannya gimana? Bapak, ibu, apa meme, apa bako, apa mama, apa papa, ya. Bu, itu mau berangkat sekolah. Om Swasti, Om Swastiastu. Itu berkata yang sopan. Kalau orang tua berbicara, tidak boleh dibantah, ya, tidak boleh dibantah. Kalau dinasihati orang tua harus
harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik dalam agama Hindu disebut suputra. Ya. Disebut apa? Suputra. Ya, disebut suputra. Itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh mulut atau ucapan. Ternyata banyak sekali ya pengaruhnya dari bibir kita, dari ucapan kita. Banyak sekali bisa membuat orang senang. Kok bisa membuat orang senang itu apa maksudnya? Apa? Kalau kita berbicara yang sopan, kita senyum kepada orang, kita ramah kepada orang, pasti orang akan merasa senang. Orang akan merasa senang. Anaknya siapa itu ya? Kok ramah sekali? Siapa namanya ya? Namanya si Aulia. Ternyata dia orangnya ramah. Kemana-mana terusan. Sekolahnya Aulia di mana sih? Di SD 1 Ramayana. Kemudian gurunya siapa sih? Itu, ya enggak? Orang tuanya siapa sih? Kok bisa mendidik anaknya sampai bagus? Bisa mendidik anaknya menjadi ramah, ya. Kemudian itu sudah paham? Sudah. Kemudian yang ketiga adalah kasih. Ya, kasih. Kejahatan yang dilakukan oleh tangan atau tubuh. Kejahatan yang dilakukan oleh tangan atau coba ulangi. Apakah salah? Yang dilakukan oleh tangan atau tubuh. Karena tangan bisa berbuat jahat. Bisa. Contohnya apa? Terus apa lagi? Mendorong. Ya, apa lagi? Banyak sekali dari tangan ini, banyak sekali ya kita berbuat jahat. Sadar nggak kalian melihat tangan kalian ini? Tanganku ini sudah jahat apa belum ya? Tanganku ini bersih apa enggak ya? Bukan berarti bersih habis mandi cuci sabun, disiram, gitu ya. Sudah artinya bersih, tidak melakukan kejahatan. Bersih. Tanganku ini ternyata sudah untuk memukul orang, mencubit orang, mendorong orang, bahkan seperti di TV-TV itu menganiaya teman sendiri. Boleh nggak dilakukan? Tangan itu bagian dari tubuh. Selain tangan, bisa nggak yang berbuat jahat? Kaki. Iya, kaki. Contohnya apa? Menjegal, menendang. Ya, kalau punya kaki gunakan yang positif. Kalau mau menendang, ke lapangan. Menendang apa? Bola. Ya, bermain bola. Kalau mau menendang, bukan orang yang ditendang. Tuh. Kemudian tubuh mana lagi yang bisa berbuat jahat? Udah. Yang sampai sini nggak bisa berbuat jahat. Bisa. Ibu sering lihat kalau pas berbaris upacara, temennya diem, ini tadi, temennya disenggol, otomatis temennya kan, udah marah kesannya, keluar ucapan dari, menambah kejahatan lagi. Jadi semua ini bisa berbuat jahat, ya.
Dari pikiran bisa berbuat jahat. Dari pikiran bagaimana tadi? Dari pikiran yang ya. Terus dari bibir atau mulut. Bagaimana tadi? Ya. Kemudian dari tangan apa? Ternyata sudah pada kita semua. Ya. Sekarang Ibu ulangi lagi gambar tadi ya. Yang manakah yang termasuk dengan yang pertama adalah moha. Udah hafal tadi gambarnya atau belum? Bagaimana ini? Ini termasuk apa? Ayo angkat tangannya. Apa? Intan? Mada. Terus apa lagi? Ayo. Mada. Kita? Mada. Citra? Ikut Mada juga. Debbie sama Lia? Mada. Rizky? Mada. Joti? Mada. Mada itu apa? Dengan ucapan. Ya, ini gambar orang marah-marah sampai tensi tinggi, sampai rambutnya terbang dia tuh. Dia marah besar sampai rambutnya bisa terbang gitu. Sampai loncat-loncat ya ipin dengan rambutnya. Ya. Ini termasuk dengan mada. Makanya punya rambut-rambut panjang jangan suka marah. Rambutnya terbang. Ya itu ya. Terus yang nah ini dia. Pusing dah Ibu. Aduh, anakku kok galak banget ya. Ini yang jadi pertanyaan yang ibunya pusing. Termasuk ke apa? Sama semua? Kok anak ini tadi sudah ya? Yang bikin ibu pusing ya? Yang bikin ibu pusing tadi masuk ke mana ini? Ke mana? Ya. Di pikiran. Kemudian yang ini orang jahat yang ketangkap. Masuk ke malam. Kemudian ini gambar penjahat ini masuk ke mana? Ke kasmala juga karena dia berbuat melakukannya dengan tangan. Karena dia berbuat itu sesuatu yang dilakukan dengan apa Ki? Berbuat itu sesuatu yang dilakukan dengan tangan atau anggota tubuh. Ya. Ini kasmala juga karena dilakukan dengan tangan atau anggota tubuh. Ya, itu gambar contoh-contoh dari perbuatan trimala. Ibu ulangi, trimala itu artinya tiga perbuatan. Trimala, bagian-bagian trimala
Ya, bersama-sama berbuat jahat dengan pikiran. Yang kedua, Mada. artinya Berbuat jahat dengan mulut atau ucapan. ya. Yang ketiga, Basmalah. ya, artinya Berbuat jahat dengan tangan atau tubuh. nah, itu bagian-bagian dari Trimala. itu. Kemudian sesama agama kita mengucapkan salam. Sudah diterapkan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, jadi mengucapkan salam itu wajib ya. Masuk ke rumah pun mengucapkan salam, pergi pun mengucapkan salam, bertemu dengan orang lain mengucapkan salam. Tapi salam itu diucapkan dengan sesama kita. Jangan yang lain kita ucapkan salam kita kepada orang lain. Bingung dia jadinya. Ya, dan aku mau jawab apa ini? Kan nggak tahu. Ya, itu. Jadi semoga anak-anak di rumah menerapkan ajaran Sri Karya Parisuda dan membuang jauh Trimala. Karena Trimala itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang jelek. Ya, ada yang bisa ngasih contoh lagi? Coba kasih contoh lagi. Contoh-contoh dari perbuatan Trimala. Coba. Coba ini kelompok sini, ayo. Contoh perbuatan Trimala kan banyak sekali tadi sudah dijelaskan. Apa? Kan ada 3 tadi Trimala. Ada moha, ada mada, ada kasmala. Coba. Nah ini ada 1, 2, 3. Yang ini contoh dari perbuatan nomor 1, moha. Yuk. Moha itu berpikir yang tidak baik. Ayo. Tidak boleh mempunyai pikiran untuk mencuri. Ya, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, betul. Kemudian yang sini kasih contoh perbuatan mada. Perbuatan mada itu apa? Berbicara kasar dengan orang tua. Lagi bisa ditambah lagi dari ucapan. Intan, apa bisa ditambah? Hah? Gimana? Tidak boleh berbicara kotor. Ya, betul. Kasih tepuk tangan lagi, betul. Sekarang yang di sini kasih contoh dari kasmala. Kasmala. Berbuat, hah? Tidak boleh mencuri. Terus tidak boleh. Iya, yuk kasih tepuk tangan lagi. Berarti kalian sudah paham semua ya tentang ajaran Trimala. Sekarang Ibu ngasih tugas di rumah. Nanti dikerjakan
dikerjakan. Nah, di situ ada tugas untuk belajar kalian. Ya, dikerjakan halaman 36. Jadi untuk belajar di rumah dikerjakan halaman 36. Di sana ada soal 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu kalian kerjakan di buku PR, ya. Dikerjakan di buku PR. Kalian sudah punya buku PR kan? Nah, dikerjakan di buku PR, jadi harus rajin belajar. Nanti di rumah kalau mengalami kesulitan, boleh anak-anak coba dibuka LKS-nya. Kalian buat LKS ya? Nah, di LKS itu halaman 35 ada soal. Nah, coba kita bahas soal itu tadi. Coba si Aulia, apakah arti dari kata Tri dalam kata Trimala? 3. Ya, betul, 3. Kemudian Debbie, apa yang dimaksud dengan kata Trimala? 3 perbuatan yang buruk. Ya, 3 perbuatan yang buruk. Betul. Terus Intan, apakah nomor 3? Apakah akibatnya kalau kita berbuat baik? Ayu. Akan dibenci teman, akan dijauh teman, Berbuat tidak baik ya. dibenci oleh semua orang. Ya, nomor 4 Intan. Sebutkan bagian-bagian dari Trimala. Moha, pada, kasmalah. Ya. Terus Gita, apakah yang kamu ketahui tentang kata moha? Ya, ternyata semua sudah memahami dengan materi Trimala, ya. Nah, dari pelajaran sekarang ini bisa kita ringkas, bisa kita rangkumkan. Yuk kita bersama-sama merangkum pelajaran materi Trimala ya. Trimala adalah 3 jenis perbuatan jahat ya. Kemudian Trimala terdiri dari moha, mada, dan kasmala. Ya, itu bagian-bagiannya kalian sudah tahu semua ya. Tadi dibuktikan kalian sudah pintar menjawab, sudah bisa menjawab semua. Nah, kalau apa masih ada pertanyaan? Enggak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya yang ibu kasih di rumah itu dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang catur paramita. Ya, tentang catur paramita itu untuk pertemuan kita yang akan datang. Untuk sekarang, materi sekarang karena kalian sudah paham, maka ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya, di rumah belajar, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya. Kemudian rajin berdoa. Ya, ingat ya, yang penting rajin berdoa. Yuk, kalau sudah buku kita tutup. Kemudian kita akan tutup dengan Parama Santi.